Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan eh, hasil jurnal yang telah kami buat. Adapun judulnya itu adalah penerapan metode asosiasi rule dengan algoritma a priori dalam menganalisis data transaksi pelanggan untuk meningkatkan keuntungan promosi. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri. Eh, yang pertama saya sendiri Aldin Ihsan, kemudian Muhammad Faisal Iskandar dan Muhilda. Adapun topik sorotan atau pembahasan presentasi kali ini itu memiliki 5 poin. Yang pertama itu adalah pendahuluan yang merupakan latar belakang yang berisi masalah, solusi, dan langkah yang harus diambil. Kemudian yang kedua itu adalah uraian penelitian. Di sini kita membahas terkait apa sih itu data mining, metode asosiasi, algoritma yang dipakai, validasi, serta aplikasi yang digunakan pada saat penelitian. Kemudian eh, pembahasan yang ketiga itu adalah perancangan sistem. Di sini kita membahas terkait data penelitian, metode metode penelitian dan cara kerja algoritma. Kemudian yang keempat itu adalah hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang persaingan di dunia bisnis pada perusahaan toko yang memenuhi kebutuhan sehari-hari menuntut para pengembang untuk menemukan suatu strategi yang bagus sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualan. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan tetap tersediaannya berbagai jenis kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Penerapan algoritma a priori ini dapat membantu dalam membentuk kombinasi item. Kemudian dilakukan pengujian apakah kombinasi tersebut memenuhi parameter support dan confidence minimum yang merupakan nilai ambang yang diberikan oleh pengguna. Kemudian lanjut di uraian penelitian. Data mining. Nah, data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan perhitungan statistika, matematika, maupun perhitungan AI. Metode asosiasi yang adalah hubungan antara dua atau lebih objek yang saling terkait. Aturan asosiasi adalah prinsip yang digunakan dalam analisis data untuk menemukan hubungan antara item dalam sebuah dataset. Aturan asosiasi menggunakan metode statistik untuk menemukan hubungan yang kuat antara item yang muncul bersama dalam transaksi atau kejadian. Adapun algoritma yang kami pakai pada penelitian ini yaitu algoritma a priori yang merupakan proses ekstraksi informasi dari suatu database dilanjutkan dengan menggunakan frequent item dan candidate generation dalam pembentukan asosiasi rule mining untuk mendapatkan hasil nilai minimum support dan hasil nilai minimum confidence. Tujuan validasi ini adalah untuk menunjukkan nilai asosiatif antara jenis-jenis produk yang dibeli oleh pelanggan, dimulai dari pengumpulan data-data transaksi yang sudah ada sebelumnya, kemudian menggunakan algoritma a priori untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih dalam suatu dataset tersebut. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi WK yang merupakan sebuah software yang menggunakan algoritma machine learning untuk melakukan proses data mining. Ada sejumlah fitur unggulan di WK yang dapat dioptimalkan guna mendapatkan penggalian informasi pada basis data yang tersedia.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem. Perancangan sistem ada 3. Yang pertama data, yang kedua metodologi penelitian, dan yang ketiga cara kerja algoritma. Data. Di dalam tabelnya ada atribut, tipe data, dan deskripsi. Customer ID. Tipe datanya yaitu integer. Deskripsinya identitas unik dari setiap elemen. Kemudian ada atribut nomor transaksi. Tipe datanya integer. Deskripsinya nomor transaksi pada saat melakukan transaksi. Kemudian tanggal, tipe datanya date. Kemudian deskripsinya tanggal pada saat melakukan transaksi. Kemudian ada item, tipe datanya varchar. Deskripsinya himpunan kelompok item. Sini ada metode penelitian. Nah, yang pertama itu mendeskripsikan masalah, kemudian menganalisis masalah. Ketiga, memahami dan mempelajari literatur, kemudian proses pengumpulan data, kemudian analisa pengelolaan data menggunakan algoritma a priori, kemudian menerapkan algoritma a priori, dan yang terakhir adalah hasil evaluasi. Nah, di sini ada cara kerja algoritma. Yang pertama itu mulai, kemudian garis turun, pengolahan data, garis turun, garis ke bawah, pencarian calon kombinasi, pembentukan item set, kemudian garis ke bawah, kombinasi yang terpilih, kemudian yang ke bawah, selesai. Garis ke bawahnya itu kalau ya berarti selesai, terus garis kanan baru ke atas itu kalau tidak berarti kita mengulang dari pencarian calon kombinasi set. Baik, di sini saya Milda akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Mean support dan confidence adalah 2 parameter yang dapat mempengaruhi jumlah rules yang dihasilkan oleh algoritma association rules learning. Mean support adalah batas minimal dari frekuensi kemunculan item set dalam data yang digunakan untuk menentukan apakah item set tersebut layak untuk dijadikan rules. Dan adapun langkah-langkah yaitu buka WK dan buka dataset yang telah kita proses sebelumnya. Selanjutnya, pilih algoritma association rules learning yang akan digunakan yaitu a priori. Lalu klik tombol cos di sebelah kanan algoritma yang dipilih untuk membuka panel konfigurasi. Dan lakukan config nilai mean support yang ingin diuji. Maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Mean support 0,5 akan menghasilkan beberapa base rule font, sedangkan hasil mean support 0,5 dan 0,4 itu hanya menghasilkan 2 base rule font. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa mean support dan confidence adalah 2 parameter yang mempengaruhi jumlah rules yang dihasilkan oleh algoritma association rules learning. Semakin rendah nilai mean support dan confidence yang kita tetapkan,
semakin banyak rules yang akan dihasilkan oleh algoritma. Namun, jumlah rules yang dihasilkan bukan satu-satunya pertimbangan dalam penggunaan algoritma tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan kevalidan, dan kepergunaan dari setiap rule yang dihasilkan. Karena itu, penting untuk menentukan nilai mean, support, dan confidence yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita dalam menganalisis data. Baik, di sini saya akan mempresentasikan demo pada tools WK. Langkah pertama itu kita masuk di Explore, baru open file, lalu kita memasukkan data transaksi belanja supermarket. Kemudian kita menghapus bagian yang tidak terlalu penting. Kemudian kita masuk di tools asosiasi. Kemudian kita klik 2 kali a priori. Baru di lower bound mean support kita mencoba menggunakan 0,3. Oke, baru start. Nah, inilah hasil dari base rules fontnya dari percobaan 0,3. Kemudian kita mencoba 0,4. Oke. Nah, ini hasil dari 0,4. Kemudian kita uji lagi di 0,5. Oke, baru start. Nah, ini hasil dari ketiga percobaan, baik itu dari 0,3, 0,4 maupun di 0,5. Dari hasil penelitian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa mean, support, dan confidence adalah dua parameter yang mempengaruhi jumlah rules yang dihasilkan oleh algoritma asosiasi rule learning. Semakin rendah nilai mean support yang kita tetapkan, semakin banyak rules yang akan dihasilkan oleh algoritma. Namun, jumlah rules yang dihasilkan bukan satu-satunya pertimbangan dalam penggunaan algoritma tersebut. Kita juga harus mempertimbangkan kevalidan dan kebergunaan dari setiap rule yang dihasilkan. Karena itu, penting untuk menentukan nilai mean support dan confidence yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kita dalam menganalisis data. Sekian dan terima kasih.